Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam YouTube channel Dewi Rosita. Hari ini saya akan membuat roti manis isi pisang coklat ya teman-teman. Karena ini di rumah pas ada pisang yang udah matang banget, jadi sayang kalau terbuang begitu saja. Nah, bagaimana caranya untuk membuat roti manis ini? Ikuti terus video ini sampai selesai. Pertama, ini akan saya masak dulu dengan margarin, pisang sebanyak 5 buah. Ini yang sudah saya belah ya, teman-teman. Ini saya pakai pisang raja yang sudah sangat matang. Jadi ini rasanya memang benar-benar manis. Dan ini sudah terlihat matang layu ya, teman-teman. Ini saya goreng pakai mentega. Ini sudah layu, sudah kelihatan kuning keemasan, bisa kita matikan kompornya dan sisihkan. Selanjutnya untuk membuat rotinya, saya masukkan ke dalam wadah terigu protein tinggi. Saya pakai terigu curah ya teman-teman, sebanyak 300 gram. Kemudian vermipan atau ragi instan sebanyak 1 sendok teh. Garam setengah sendok teh. Dan ini saya berikan 1 butir telur. Ini saya membuat tanpa susu ya teman-teman. Kemudian ini saya tambahkan mentega sebanyak 2 sendok makan terlebih dahulu. Nanti pas tengah saya kasih mentega lagi ya teman-teman. Kemudian ini gula pasir sebanyak 2 sendok makan. Dan ini air es, karena saya mau pakai mixer jadi ini wajib pakai air es ya. Ini saya mixer dulu. Pakai kecepatan rendah, selanjutnya nanti pakai kecepatan tinggi ya teman-teman. Ini airnya tidak saya masukkan langsung semua ya teman-teman, masih ada saya sisakan sedikit, jangan barangkali nanti kelembekan ya. Dan ini airnya sebanyak 150 ml air es, dan ini akan kita mixer sampai nanti kalis ya. Dan ini terus di mixer ya teman-teman sampai kita mendapatkan adonan yang benar-benar kalis agar nanti menghasilkan roti yang lembut dan mengembang dengan sempurna. Dan ini saya tambahkan BI atau bread improvement. Ini kelupaan ya tadi teman-teman, itu saya tambahkan sedikit sekali, cuma pucukan sendok takar yang paling kecil ya teman-teman. Kemudian ini kita mixer kembali sampai benar-benar kalis. Dan ini saya tambahkan kembali sekitar 1 sendok makan mentega. Kemudian ini saya mixer lagi. Kemudian ini tadi lama memixer sekitar 10 menit dan ini sudah terbentuk selaput tipis ya teman-teman. Tandanya adonan sudah kalis. Kemudian ini saya pindahkan ke papan kerja. Ini nanti akan saya bagi menjadi 12 bagian. Masing-masing seberat 35 gram. Dan ini akan saya timbang dulu agar nanti ukurannya bisa sama besar ya teman-teman. Ini saya timbang seberat masing-masing 35 gram. Lanjut, ini masing-masing bagian akan saya rounding dulu agar nanti rotinya bisa halus ya teman-teman. Mengembang dengan bagus dan permukaannya bisa halus. Dan ini hasilnya menjadi 12 bagian, kemudian ini akan saya tutup dengan kain bersih.
Selanjutnya ini satu persatu akan saya, eee, pipihkan, saya bentuk, kemudian saya isi dengan coklat dan pisang agar tidak menempel. Boleh diolesi tangan kita, boleh diolesi mentega atau terigu ya teman-teman, agar tidak menempel. Oh iya, untuk membuat roti pemula ini isinya tidak usah terlalu banyak ya teman-teman. Kemarin saya mengisinya terlalu banyak, jadi saat dipanggang coklatnya melebar keluar dari rotinya, bahkan ada yang pisangnya sampai keluar dari rotinya ya, tapi nggak apa-apa, tetap rotinya hasilnya cantik. Jadi ingat, isiannya tidak usah terlalu banyak, dan saat merapatkan, eee, adonan rotinya itu benar-benar rapat, jadi nanti saat dipanggang isiannya tidak melebar-melebar keluar ya. Dan ini saya juga membuat yang isian blueberry ya teman-teman, karena anak saya suka yang isian blueberry. Kembali lagi, isiannya tidak usah terlalu banyak. Ini saya overload sepertinya memberikan selai blueberry-nya. Jadi nanti pas dipanggang itu ternyata pada keluar ya selainya. Dan ini untuk mengunci adonan rotinya juga harus benar-benar rapat ya teman-teman. Kemarin itu sepertinya sudah rapat tapi ternyata masih pada keluar juga. Jadi loyangnya penuh dengan selai yang bleber-bleber itu. Dan ini hasilnya. Ini akan kita diamkan dulu selama kurang lebih 20 menit ya teman-teman. Kita proofing. Kemudian ini kita tutup kembali dengan lap bersih. Dan ini saya isi untuk loyang yang kedua ya teman-teman. Jadi ini adonan yang kedua untuk loyang berikutnya. Dan ini untuk loyang yang kedua akan saya proofing kembali. Selanjutnya saya akan memanggang dari loyang yang pertama tadi ya teman-teman. Dan ini loyang yang pertama sudah mengembang lebih besar. Ini akan saya olesi permukaannya dengan susu cair ya teman-teman. Dengan susu full cream. Tapi ini saya pakai susu bubuk. Lalu saya beri air sedikit untuk mengolesinya. Lanjut ini akan saya panggang. Oven sudah saya panaskan terlebih dahulu tadi. Untuk lama memanggang dan suhunya disesuaikan dengan oven teman-teman ya, oven masing-masing, karena setiap oven itu berbeda-beda. Dan ini untuk loyang yang kedua juga sudah mengembang lebih besar ya teman-teman. Ini saya persiapkan, saya olesi dulu dengan susu. Untuk selanjutnya nanti akan saya panggang. Dan ini untuk loyang yang pertama sudah matang, dan benar ya teman-teman, ini selainya pada keluar tapi nggak apa-apa. Ini rotinya tetap cantik dan akan saya olesi permukaannya dengan margarin agar nanti hasilnya mengkilap, lembab, dan cantik. Dan ini dia hasilnya roti manis kita hari ini, isian pisang coklat dan selai blueberry. Ini hasilnya cantik banget, mengkilap. Akan saya coba belah bagaimana isiannya ya teman-teman. Dan ini isiannya enak, melimpah coklatnya, walaupun tadi coklatnya sempat keluar. Dan rotinya pun terlihat lembut. Pokoknya ini enak banget. Pemula bisa mencoba resep ini ya.
ini enak banget, bisa juga untuk ide jualan. Pokoknya ini top markotop. Dan resep ini tadi tanpa susu ya teman-teman, jadi lebih ekonomis, cocok untuk ide jualan. Dan untuk mempercantik dan untuk menjaga kelembapan, ini saya masukkan ke dalam plastik ya teman-teman. Dan demikian tadi cara membuat roti manis. Resep sudah saya tulis di kolom deskripsi. Terima kasih sudah mengikuti video saya sampai selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.